Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah pembunuhan berantai Amerika Serikat yang menculik, memperkosa, dan membunuh banyak wanita dan gadis muda. Dan mari kita mulai kisahnya. Theodore Robert Bundy atau yang sering dikenal sebagai Ted Bundy merupakan pria asal Amerika yang lahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika. Ted dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Eleanor Louise Cowell. Dia lahir di sebuah panti untuk para wanita dan dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya sebagai anak angkat. Dikarenakan Louise, ibunya Ted, masih berumur sangat muda pada saat melahirkannya dan tidak memiliki ayah. Atau lebih tepatnya, Ted ini adalah anak di luar pernikahan. Louise dikirim ke panti khusus wanita di luar nikah oleh orang tuanya. Dikarenakan orang tuanya Louise ini malu karena Louise ini hamil di luar nikah. Dan setelah 3 bulan lamanya, Louise yang tinggal di panti sementara waktu kembali lagi ke orang tuanya. Pada tahun-tahun awalnya, Ted dipaksa untuk percaya bahwa Louise bukanlah ibunya, melainkan kakaknya, dan ayah kandungnya Ted tidak diketahui identitasnya. Ketika Louise ditanya siapa sebenarnya ayah kandungnya Ted, Louise pun menjawab bahwa ayah kandungnya Ted adalah pria yang tidak dikenal. Namun seiring banyaknya pertanyaan dari Ted yang penasaran siapa ayah kandungnya, pada saat Ted berumur 10 tahun, Louise menyatakan kalau ayahnya Ted adalah seorang veteran angkatan udara, namun Louise sering merubah-rubah pernyataan tersebut. Ted Bundy pun tumbuh layaknya anak-anak normal pada umumnya. Dia memiliki wajah yang sangat tampan dan memiliki karisma yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Sehingga perempuan yang ada di sekitarnya tertarik untuk berinteraksi dengan Ted Bundy. Selain itu, Ted juga merupakan seorang anak yang sangat pintar. Dia merupakan lulusan dari Washington University dan mengambil jurusan psikologi. Kemudian setelah lulus, Ted melakukan beberapa pekerjaan di bidang politik dan sempat menjadi asisten direktur di salah satu perusahaan yang menangani tindak kriminal. Hidup Ted Bundy terlihat sangat-sangat normal dan tidak memiliki indikasi bahwa dia akan melakukan tindak kriminal yang sangat kejam. Sampai di mana Ted bertemu dengan perempuan bernama Stephanie Brooks yang merupakan salah satu teman satu kelas pada saat dia berkuliah di Universitas Washington. Dia jatuh cinta dengan Stephanie dan pada akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan sampai mereka berdua ini bertunangan. Namun Stephanie ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted dan membuatnya sakit hati. Dan inilah awal Ted memulai kejahatannya. Dan dari informasi dan juga data yang didapat, dikatakan bahwa seluruh korban Ted Bundy memiliki kemiripan dengan Stephanie Brooks. Dan pada saat ini pula kenyataan pahit akhirnya diketahui oleh Ted, di mana dia mulai tahu asal-usul dirinya yang sebenarnya. Kemudian dia pergi ke daerah Vermont, tempat di mana Ted dilahirkan. Di sana dia juga melihat sertifikat kelahirannya dan dia melihat nama Louise sebagai ibu kandungnya. Kemudian dia bertemu seorang perempuan bernama Elizabeth Clover yang merupakan perempuan single yang memiliki 1 orang anak dan menjalin hubungan dengannya. Dan Ted sering beralasan keluar di malam hari untuk sekedar berjalan-jalan. Padahal Ted keluar untuk mencari korban
yang cocok dengan kriterianya. Ted melakukan aksinya dengan cara modus awal, di mana Ted mengajak perempuan untuk masuk ke dalam mobil untuk diantar ke tempat tujuan. Korban yang notabene-nya merupakan seorang perempuan tidak dapat menolak tawaran dari Ted, dikarenakan Ted yang karisma dan ketampanan yang dimilikinya. Kemudian pada saat korbannya sudah masuk ke dalam mobil, Ted memukul korbannya sampai pingsan dan dibawalah ke sebuah tempat untuk dihabisi. Dan rata-rata korbannya ini diperkosa sebelum Ted melakukan hal kejam terhadap korbannya. Dari keseluruhan korbannya, Ted mengaku menyimpan kepala korbannya untuk dijadikan kenang-kenangan, sebanyak 12 kepala. Dan kabar ini pun menyebar kepada kepolisian, namun polisi belum mengetahui bahwa Ted Bundy lah yang melakukan hal ini. Namun dari semua korban, ada salah satu calon korban Ted yang bernama Carol Downs yang berhasil kabur dan selamat setelah menerima ajakan dan mencurigai gerak-gerik dari Ted. Pada akhirnya, Carol melaporkan kejadian yang dialaminya pada polisi setempat. Kemudian polisi pun membuat selembaran yang menggambarkan muka Ted sesuai kesaksian dari Carol. Poster itu pun muncul dan tersebar pada siaran TV setempat, di mana Elizabeth yang merupakan pasangan dari Ted pada saat itu melihat dan mulai menanyakan kepada Ted, karena dia merasa bahwa wajah yang ada pada poster tersebut mirip dengan wajah Ted. Kemudian pada saat Ted kembali ke rumahnya, Ted ditangkap polisi. Ted ditangkap kepolisian bukan karena kasus pembunuhan, melainkan dia melanggar lalu lintas di mana dia melanggar lampu merah dan kemudian diberhentikan oleh polisi. Pada saat diberhentikan, polisi pun memeriksa isi dari mobil Ted, di mana Ted yang merasa dia tidak bersalah pada saat itu secara kooperatif mengizinkan polisi untuk memeriksa mobilnya. Namun, polisi menemukan barang-barang yang mencurigakan terdapat pada mobil Ted, di mana polisi menemukan adanya linggis, obeng, topeng, dan barang-barang mencurigakan lainnya. Polisi pun membawa Ted ke kepolisian untuk dimintakan keterangan lebih lanjut. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Carol, dan Carol pun menjelaskan kepada polisi bahwa Ted Bundy lah orang yang berada pada poster itu. Dan polisi pun menahan Ted dengan percobaan penculikan, bukan pembunuhan, karena polisi belum mengetahui bahwa Ted Bundy sudah melakukan aksi pembunuhan lainnya. Kemudian berita ini sampai kepada Elizabeth, di mana dia tidak menyangka bahwa Ted merupakan sosok seperti itu. Elizabeth pun menemukan beberapa barang mencurigakan lainnya di dalam laci pribadi Ted, dan Elizabeth melaporkan hal ini kepada polisi. Kemudian Ted Bundy dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara di penjara Utah State Prison. Dia dipenjara karena melakukan percobaan penculikan kepada Carol. Kemudian kepolisian Colorado pun mencurigai kalau Ted Bundy lah yang melakukan pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Dan pada akhirnya dia dipindahkan ke penjara yang berada di Colorado. Karena korban yang dibunuh oleh Ted ini tersebar di seluruh daerah, polisi pun kesulitan menemukan bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa Ted adalah pembunuhnya. Pada masa hukumannya, Ted ini melarikan diri dari penjara tempat dia ditahan. Namun, selang beberapa hari kemudian, Ted pun berhasil ditemukan, dan dia dikembalikan ke dalam penjara. Sesampainya di penjara, Ted melakukan mogok makan dan badannya menjadi kurus. Hal ini dilakukan oleh Ted
agar badannya bisa muat ke dalam langit-langit sel yang ditempatinya. Hal ini pun berhasil membuatnya kembali melarikan diri dari sel. Ted kabur ke daerah Florida dan dia melakukan aktivitas layaknya orang normal. Karena informasi belum sampai ke daerah Florida, orang-orang yang bertemu dengan Ted pun tidak mengetahui kalau Ted ini merupakan seorang pembunuh. Sampai di mana Ted mencuri mobil dan melakukan aksinya lagi di asrama perempuan yang ada di sana. Dia membunuh 5 orang korban di sana dengan sangat sadis. Dan kemudian dia pun pergi dari tempat kejadian tersebut. Dan hal yang sama pun terjadi lagi, di mana Ted Bundy tertangkap karena melanggar lampu merah lagi. Dan akhirnya pun dia dikembalikan ke dalam penjara. Dan pada akhirnya Ted Bundy pun menjalankan persidangan, di mana berbagai macam tuduhan terkait Ted, mulai dari kabur dari penjara hingga tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Ted. Pada persidangan, Ted Bundy tidak didampingi oleh pengacara, melainkan dirinya sendirilah yang menjadi pengacara bagi dirinya sendiri, karena Ted sebelumnya pernah bekerja pada bagian penasihat hukum. Ted bersikap sangat kooperatif pada saat persidangan, di mana dia sangat tenang dan banyak orang yang mendukung dia karena karisma yang dimiliki olehnya, di mana banyak orang-orang yang datang secara langsung ke persidangannya untuk menyaksikan bagaimana Ted berbicara pada persidangan. Karena dari perilaku dan perkataan Ted ini tidak menunjukkan bahwa Ted ini adalah orang yang jahat. Dan ada kesaksian dari orang-orang bahwa Ted pernah menyelamatkan seorang anak kecil yang jatuh ke dalam sungai, yang menjadikan orang-orang yang kenal dengannya semakin tidak percaya bahwa Ted melakukan hal yang jahat. Persidangan pun selalu dijatuhkan banding oleh Ted, karena bukti yang ditemukan kurang kuat. Dan pada akhirnya vonis tetap untuk Ted Bundy pun belum dapat diputuskan dan dinyatakan tidak bersalah. Namun pada akhirnya polisi pun menemukan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Ted ini bersalah. Dan usaha polisi pun berhasil mematahkan pembelaan Ted bahwa dia tidak bersalah. Di mana polisi menemukan adanya bekas luka gigitan pada jasad korban yang saat dicocokkan dengan Ted ternyata cocok dengan susunan giginya Ted. Dan pada akhirnya Ted tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa memang dialah orang yang melakukan pembunuhan ini. Dia mengaku sudah membunuh kurang lebih 30 wanita selama aksinya berlangsung. Dan pada akhirnya Ted Bundy pun dijatuhkan hukuman mati dengan disetrum di kursi listrik. Sebelum dilakukan eksekusi mati, terdapat interview terakhir dari Ted Bundy. Dia mengatakan salah satu pemicu dia melakukan hal ini dikarenakan pada saat dia masih kecil, Ted sering membaca komik dewasa yang mengandung unsur pornografi di dalamnya. Dia pun terinspirasi untuk melakukan hal ini terhadap korbannya. Dan dia menyatakan bahwa dia mungkin tidak akan melakukan pembunuhan ini jika tidak kecanduan terhadap pornografi, dan banyak pernyataan lain pada wawancara terakhirnya. The All-American Boy, and it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, let's say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I
reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Demikian kisah dari Ted Bundy, pembunuh berantai yang memanfaatkan tampan dan karismatik untuk menarik korbannya. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.